Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir uji impact Certifinos yang beranggotakan saya Faradina Syifa dengan NIM akhir 24. Saya Novel Bilansiwa Perkasa dengan NIM akhir 25. Saya Muhammad Abribai dengan NIM akhir 76. Saya Wahyudi Prakoso dengan NIM akhir 46. Nah, jadi apa sih pengujian impact itu? Jadi pengujian impact adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sebuah ketangguhan bahan material. Nah, jadi di video ini kita akan membahas dari mulai pembuatan alas beton, pembuatan spesimen, pembuatan alat, pengujian alat, sampai dengan kalibrasi. Stay tune! Langkah pertama kami akan membuat beton fondasi untuk dudukan alat uji impact kami, di mana materialnya pertama ada pasir, ada semen, ada kericak, dan alat-alatnya ada cangkul, sekop, meteran, raskam, dan ember. Di sini merupakan sebuah cetakan yang akan kami gunakan untuk membuat fondasi alat uji impact Certifinos. Untuk ukurannya, ukuran dari triplek ini yaitu 95 dikali 70 dengan tinggi 40. Dan di dalamnya sini ada juga rangkaian besi tulangan dengan ukuran 8 mm dengan panjang 60 cm kali 90 cm dan ketinggian 30 cm. Nah, jadi untuk komposisi fondasi yang akan kita buat sasarannya yaitu terdiri dari perbandingan 3:2:1. Yang pertama ada 3 dari pasir, yang kedua ada 2 dari kericak, yang pertama ada 1 ember dari semen. Dan di sini udah ada air yang akan kami gunakan untuk melakukan pengadukan atau pencampuran dari adukan sal ini. Jadi ini adalah proses pengadukan dari adonan yang akan kami gunakan untuk fondasi, dan ini merupakan adonan yang akan jadi dan akan kami gunakan untuk melakukan pengecoran nantinya. Lakukan proses perataan Setelah pengecoran, kita akan meratakan fondasi seperti ini. Pada pengujian kali ini kita menggunakan 4 spesimen. Yang pertama di sini ada spesimen kuningan, yang selanjutnya di sini ada spesimen stainless steel, yang selanjutnya di sini ada spesimen aluminium, dan di sini ada spesimen baja ST37. Untuk cara pengujiannya, yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan penyenteran antara jarum penunjuk sudut awal dan jarum penunjuk sudut akhir di posisi 0. Untuk selanjutnya setelah itu kita melakukan pengecekan pada pendulum. Untuk pendulum posisinya yaitu vertikal. Setelah kita cek pendulum pada posisi vertikal, kita melakukan pengecekan juga kepada pengunci ini. Pengunci harus dalam keadaan terkunci seperti ini. Selanjutnya yaitu kita menyesuaikan dari posisi as gearbox dan as pada pendulum agar sesuai dan terkunci secara sempurna. Selanjutnya setelah terkunci secara sempurna, kita melakukan penguncian pada motor gearbox
ini. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penyambungan kabel ke dalam stop kontak atau sumber listrik. Setelah tersambung dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah kita melakukan power on pada panel box ini. Langkah selanjutnya adalah pencet tombol hijau untuk menghidupkan motor gearbox agar kita dapat mengangkat pendulum pada posisi 155 derajat. Kemudian kita lepaskan penguncinya dan kita bebaskan motor gearboxnya dan kita kunci. Kemudian kita ambil yang baja ST37 dan letakkan ke anvil cara terbalik ini. Setelah spesimen ditaruh, kita lepas pengunci. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya dari sudut 155 tadi menghasilkan nilai 97 derajat. Untuk pengujian selanjutnya kita akan memilih spesimen dari stainless steel. Sesuai prosedur tadi, pastikan jarum sudut awal dan jarum sudut akhir berada pada posisi 0. Kemudian pendulumnya berada pada posisi vertikal ke bawah. Terus pastikan pengunci ini terkunci. Nah, kemudian kita akan melakukan penyesuaian pada motor gearboxnya. Pastikan motor gearbox gearnya antar gear dari motor gearbox dan gear as pendulum saling bersinggungan. Setelah saling bersinggungan, kita akan melakukan penguncian. Terus selanjutnya hidupkan tombol on untuk menyuplai sumber listrik dan pencet tombol hijau untuk menghidupkan motor gearboxnya. Setelah pendulum terangkat, kita pencet tombol off untuk suplai daya listriknya. Kemudian bebaskan gear as dari motor gearbox dengan gear as dari pendulum. Lepas penguncinya, angkat motor gearboxnya dan tahan menggunakan tuas di samping. Setelah pendulum terangkat, kita akan meletakkan spesimen stainless steel tadi. Peletakan spesimen ini pada tengah-tengah anvil dan posisi takik membelakangi dari pisau pemukul di pendulum seperti ini. Setelah spesimen diletakkan pada anvil, selanjutnya pengunci akan kita lepas. Kemudian tuas rem ditarik agar terangkat dan pendulum pun berhenti. Ini adalah hasil dari pengujian tersebut. Nah, jadi ini adalah hasil yang didapatkan dari pengujian tadi dengan sudut awal 155 derajat, terus sudut akhirnya jadi 70 derajat. Nah, spesimen selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada aluminium. Letakkan aluminium ini di anvil dengan membelakangi dari pendulum tersebut.
Nah, jika sudah, lepaskan pengunci. Lalu nanti jika pendulum sudah jatuh, segera tarik tuas pengereman. 1, 2, 3. Tarik tuas pengereman sampai bandul tersebut berhenti. Nah, jadi ini adalah hasil yang didapatkan dari pengujian tadi. Dengan sudut awal 155 derajat, terus sudut akhirnya jadi 70 derajat. Ini adalah hasil pengujian dari aluminium. Dengan sudut awal tadi 155 derajat dan sudut akhirnya 128 derajat. Pengujian selanjutnya adalah kita akan melakukan pengujian dengan material kuningan. Selanjutnya setelah pendulumnya terangkat dengan sempurna, kita lakukan peletakan material kuningan dengan posisi membelakangi dari pisau pendulum. Setelah posisi material sesuai, kita langsung melepaskan pengunci. Pada saat pelepasan pengunci, nanti ada seorang operator juga yang akan melakukan penarikan pada tuas rem. Amati 1, 2. Setelah pendulum berhenti, dan ini merupakan hasil dari pengujian pada material kuningan, yaitu sebesar 112. Dan ini merupakan hasil dari material yang diuji tadi. Dengan berakhirnya video ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk tugas akhir kami dengan judul modifikasi uji impact V-Sharpie. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faradina Asyifa dengan NIM akhir 24. Saya Novel Brian Sifat dengan NIM akhir 25. Saya Wahyu Suprakoso dengan 5 akhir 46. Saya Muhammad Taufik Bayi dengan 5 akhir 76. Kami tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.